warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lia Fitri Subidiani dengan NIM 68776717734. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran kelas rangka dengan model 211, yaitu pembelajaran dari 2 tingkatan kelas dengan 1 materi dan 1 ruangan. Dan yang ini kelas 5. Untuk materinya yaitu Ibu akan memberikan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan, PKN ya, mengenai materi pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk kelas 4 ini Ibu kasih materi kalian misalkan untuk menyimak, dan untuk kelas 5 mohon bisa menuliskan apa-apa materi yang Ibu sampaikan. Kamu bisa mengambil atau merangkumnya, ya? Mengerti? Iya, silakan ya. Untuk pembelajarannya Ibu dimulai ya. Tapi sebelumnya apa kabar? Kalian semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yeay, yeay, yeay. Nah, sebelum belajar, sebelum ke materinya, Ibu mau tanya dulu siapa yang udah tahu akan pemerintahan desa atau kecamatan? Coba siapa yang tahu? Misalkan tahu kepala desa kita siapa? Ibu kepala desa kita siapa tahu? Ya, Ibu siapa? Ibu Ai Hayati. Harus sudah tahu, masa tidak tahu ya? Harus sudah tahu. Kalau Bapak camat kita siapa tahu? Camat Ibu siapa tahu? Bapak Agus Rustanti. Ya, harus sudah hafal ya. Ya, harus sudah tahu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini silakan ya, untuk kelas 5 coba merangkum apa yang Ibu sampaikan. Untuk kelas 4 coba menyimak materi-materi yang Ibu sampaikan juga ya. Untuk pertama kalinya, apa yang dimaksud dengan pemerintahan desa? Pemerintahan desa yaitu atau desa adalah wilayah tempat tinggal masyarakat yang biasanya berada di luar kota. Di desa ada pemerintahan yang membantu, mengatur dan melayani masyarakatnya. Pemimpin desa disebut dengan kepala desa, ya. Kalau di kelurahan seperti di kota disebutnya adalah lurah. Awas jangan tertukar. Kalau di pedesaan, desa itu disebutnya pemimpinnya kepala desa, dan untuk kelurahan bagi yang di perkotaan itu namanya lurah.
pegawai kecamatan yang lain. Mengawasi, menyampaikan kebijakan pemerintah yang dari kabupaten, ada kebijakan atau aturan apa-apa, nah langsung turun ke kecamatan. Nanti misalkan dari kecamatan ada yang harus disampaikan ke desa, nah disampaikan oleh pihak kecamatan atau oleh Pak Camat. Contoh kegiatan kecamatan, coba apa? Yang ada program, misalkan di kecamatan suka ada program. Kalau di kecamatan misalkan pembuatan apa? KTP, terus akta kenal lahir misalkan ya. Itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan di kecamatan menyangkut tentang itu dokumen penting ya. Tahu kalian KTP? Tahu? Apa itu KTP? Panjangan dari apa KTP? Kartu tanda penduduk. Kalian harus sudah punya kalau udah 17 tahun, nah diwajibkan memiliki kartu tanda penduduk. Nah, kemudian misalkan pembuatan akta lahir atau apa lagi? Surat pindah misalkan ya. Surat pindah bisa itu langsung ke pihak kecamatan. Terus mengadakan rapat ya, mengadakan rapat antar desa. Itu termasuk kegiatan kecamatan. Misalkan kegiatan dari desa ini dari tiap desa misalkan. Nah, berkumpul atau menyatunya nanti di kecamatan. Terus menjalankan program kecamatan. Misalkan program ada rumah multilahu atau apa aja ya. Nah, terus ibu mau ambil kesimpulan buat kamu, kita khususnya sebagai pelajar, apa kewajiban kita sebagai warga yang baik, sebagai penduduk coba? Kita harus apa? Kita harus apa? Ya, menaati peraturan. Kalau di lingkungan apa coba? Kalau di lingkungan kita harus apa? Kita sebagai warga negara harus mengikuti peraturan ya, tadi betul. Terus harus misalkan ada program gotong royong harus mengikuti. Misalkan bersih-bersih jalan ya, bersih-bersih gorong-gorong atau membetulkan itu apa? Ada masjid, pembangunan masjid, misalkan secara gotong royong kita harus harus ikut serta ya, harus ikut serta. Nah, mungkin ini materi yang ibu sampaikan untuk sekarang cukup segini ya. Untuk kelas 5 udah bisa itu mengambil kesimpulan apa yang materi yang ibu sampaikan, bisa kalian menuliskan, bisa membuat catatan ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.